Ada kita lihat di sini sindromnya. Ya, sindrom. Dilihat di sindrom yang digunakan untuk Yokuiwan, de defisien yang ginjal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih, ya. Di sini apa? Defisien yang ginjal. Api Mingmen yang melemah. Jadi itu yang teman-teman lihat. Jadi dia udah defisiennya, ini yang parah. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Jadi nggak sembarangan. Nah, di sini kita lihat tonifikasi yang ginjal dan apa? Cing dan sumsum. Ya, jadi dia semua apa benar-benar sudah parah defisien C-nya. Nah, apa defisien yang ginjalnya. Jadi teman-teman tuh harus bisa membedakan. Dia udah parah atau bagaimana nih gitu. Jadi bisa teman-teman lihat yang ginjalnya itu udah parah atau dia masih awal-awal gitu ya. Nah, itu teman-teman lihat karena itu bisa lihat apa di sini kita yang ginjal api Mingmen melemah. Jadi dia akan mempengaruhi. Jadi yang ginjalnya sudah melalui apa sampai ke api Mingmen yang dimana kita harus mengapa gitu kan menamakan kasihannya tonifikasi yangnya itu sendiri dan cing dan sumsumnya. Nah, itu yang dia teman-teman eh, apa lihat. Jadi ini sudah parah ya, bukan hanya yang baru atau baru inilah. Yang ini udah parah gitu loh. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi jangan sekali lagi sindromnya benar-benar teman-teman harus perhatikan. Apa sih gejalanya? Kalau dia udah cing dan sumsumnya defisien tuh apa? Kembali lagi lihat dalam teori dasar. Itu ada di teori dasar semuanya gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat nih mekanismenya. Kenapa tadi bisa saya bilang ini defisiennya yang apa yang lemah gitu ya karena apa di sini kita lihat defisien yangnya udah parah gitu ya karena apa lihat nih yang ginjalnya nah yang ginjalnya ini apa yang udah kronis ya kronis dan udah lama gitu loh. Nah, ini dia di sini ya di sini apa yang ginjalnya yang C-nya Kak. Gitu yang dan C-nya udah parah juga gitu loh. Ya itu yang teman-teman bisa perhatikan ya di sini. Jadi apa di sini dia apa? Karena ginjal itu kan yang dan yin asalnya ada berasal dari apa? Dari ginjal ini kan. Nah, itu yang teman-teman benar-benar perhatikan gitu loh. Ya. Nah, ini yang teman-teman kita lihat dari yang ginjal defisien ginjal kronis prahan itu apa yang terjadi ini? Api yang tidak bisa menghasilkan tanah. Maksudnya apa? Itu adalah apinya, api ginjalnya atau api mingmennya, ya. Yang mana dia sini mengganggu apa menyebabkan limpanya terganggu gitu loh ya terus yang asalnya itu dalam apa memanaskan semuanya itu juga dia menurun gitu loh. Nah, itu yang teman-teman eh, bisa lihat ya bisa lihat di sana jadi di sana dia sudah api ginjal api tidak bisa menghasilkan tanah itu karena apa dia api mingmennya api ginjalnya itu dia mengganggu ke limpanya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi bisa teman-teman lihat. Jadi defisien yang oke dia bisa kena ini apa? Kita lihat ada terlihat dia gejala defisien si C-nya. Karena apa ini tadi? Nah, teman-teman bisa lihat defisiensi limpanya. Dia terganggu nah, di sini. Gitu. Karena apa? Dia teman-teman bisa lihat di defisien limpa dan ginjal itu bisa terjadi gitu. Ya karena apa sumbernya dia di sana. Ya kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia terganggu, metabolismenya pun menjadi terganggu. Gitu loh. Ya, di sini jadi limpanya itu menjadi terganggu. Gitu loh. Ya, terganggu. Dengan apa? Dia api itu tidak bisa menghasilkan tanahnya itu tadi. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi maka di sini bisa terlihat fesesnya nggak lembek, nafsu makannya berkurang, tuh bisa gitu loh. Itu yang teman-teman bisa lihat karena apa metabolismenya juga ikut terganggu jadinya. Seperti itu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Karena apa di sini kan ada yin yang asal tuh kan dari ginjal. Di sini yin yang asalnya itu tidak bisa gitu loh, memanaskan organnya lagi. Nah, itu yang teman-teman lihat. Makanya bisa jadi lidahnya terlihat selaputnya tebal, bengkak gitu ya. Itu bisa. Karena apa ya itu tadi gitu loh. Ya, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Kemudian di api mingmen yang melemah. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini jadi apa? Eh, bisa lihat apa nih? Apa kan terjadi? Defisien Cing dan Ci. Ya, nah ini yang bisa teman-teman lihat dan juga apa ini dia kemampuan menutup saluran reproduksi dan kencingnya terganggu. Nah, itu dia bisa terjadi di sana. Ya, itu bisa terjadi. Makanya di sini apa eh, apa di sini kita bisa benar-benar harus memperhatikan
Jadi jangan sampai kita tonik cing ini apa gitu loh. Bagaimana gejalanya? Ini tuh teman-teman lihat karena apa fungsinya di sini nggak hanya ginjal yang terganggu, tapi limpanya juga terganggu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi apa? Jangan sampai salah gitu ya ininya. Dan ini gejalanya apa yang lihat? Makanya ada takut dingin, ya tangan kakinya dingin, pinggang dan lutut lemah, impotensi, spermatorea gitu ya. Nafsu makan berkurang, feses-nya lembek. Nah, ini kan apa? Ada ginjal dan ininya terganggu. Kencing tidak bertahan. Apa? Karena api mingmen yang melemah, kemampuan ininya menutup apa menutup dan membukanya itu menjadi terganggu gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa harus pastikan. Ya, dan di sini kan apa reproduksi dan saluran kencingnya. Iya, di sini ada semua nih. Ya, gitu loh. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah. Karena api mingmen yang terganggu juga kan dia apa? Karena metabolismenya dia bisa terjadi semuanya gitu loh. Ya. Nah, itu yang teman-teman apa bisa pahami di sini gitu ya penggunaannya dan sekali lagi diagnosa itu teman-teman perhatikan bagaimana sih mekanismenya. Makanya itu yang perlu teman-teman pahami, makanya teori dasarnya itu yang teman-teman pahami sebenarnya ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ini mekanismenya ya. Nah, kita lihat nih, ini teman-teman bisa lihat Sanpu. Jadi tiga yang untuk tonik. Di apa nih? Suti, Sanyao dan Sancuyu. Ini ada di apa? Di Tihua apa? Seng Tihuan apa Liwei. Ada dia di sini. Ya, saya menyatakan bilang Liwei padahal asalnya kan dari Sensiwan. Tapi Liwei yang dikenal teman-teman. Nah, ini ada ya Suti, Sanyao dan Sancuyu dia ada. Dia mentoniknya. Ya, ditambah penghangat ginjal tonifikasi Qingma. Jadilah pil Yaokui. Ya, Yaokui One itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau yang ini dia untuk tonik. Jelas ya untuk tonik. Nah, ini dia penghangat ginjal dan tonifikasi Qi. Jadi, tapi di sini kita lihat juga ada dia sedikit menguatkan apa livernya ya. Di sini jadi ini kuatkan liver dan ginjal. Koji ini. Ya, lu ciao-ciao teman-teman tahu untuk yang ya menguatkan yang ini teman-teman. Tudzeze juga menguatkan yang ginjal. Bener nggak? Teman-teman masih ingat nggak ini di Materia Medica? Untuk kayak ginjal apa ginjal, yang ginjal di sini. Ya, nah ini apa? Kita lihat karena dia kita bisa lihat di sini ke apa kekuatan untuk mentoningnya kan dia kuat juga nih di sini gitu loh. Ya, ini nih kita lihat. Terus kita lihat ada apa? Tucung, tangkui, rokui dan apa? Zhuzi ya. Eh, apa? Tucung itu apa? Untuk kuatkan ginjal. Ya kan teman-teman juga lihat. Dia untuk apa? Menguatkan ginjal dia di sini. Gitu. Tangkui kita kasih untuk dia apa? Menghasilkan dan melancarkan dia di sini. Jadi fungsinya dia emang melancarkan peredaran darah, dia melancarkan apa melancarkan obatnya juga dan dia juga untuk apa? Menghangatkan juga gitu loh. Ya. Nah, Rokui dengan Foods ini dia apa fungsinya penghangat. Ya, dia apa nih? Rokui penghangat apa? Ginjal dan limpa. Teman-teman lihat dia bukan tonik tapi dia lebih mengarah ke ginjal juga gitu kan. Nah, Zefudze dia juga apa? Dia panas sifatnya. Sama nih, Rokui dengan Zefudze panas. Ya kan? Dia panas dan menghangatkan. Nah, menghangatkan ginjalnya. Ya, menghangatkan dalamnya. Ini penghangat dalam semua nih. Ya kan? Gitu loh. Nah, ini yang teman-teman lihat. Kalau ini dia ginjalnya. Tangkui dia untuk melancarkan dan juga untuk menghangatkan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia apa? Penghangat ginjal dan tonifikasi cing. Nah, kita lihat di sini fungsinya. Nah, ini kan fungsinya untuk apa? Untuk kuatkan ginjalnya juga. Cingnya juga bisa di sini, gitu loh. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini benar-benar semua untuk tonik. Jadi toniknya kuat nih. Jadi kenapa? Karena tonik apa dia untuk yang murni di sini. Jadi untuk menguatkan yangnya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini adalah apa? Untuk defisien murni di dalamnya ada sindrom defisien murni, nggak ada tonifikasi. Kalau yang di atas sensiwan masih ada dia seperti itu, tapi kalau di sini nggak ada defisien murni dia di sini. Ya, murni apa yangnya yang defisien, ya yangnya dan dayangnya bisa apa ini apa tapi ingat lagi tapi yangnya yang sudah parah. Nah, itu jadi dalam pemberian obatnya jangan sembarangan juga teman-teman, ini yang udah parah gitu loh. Jadi bukan
bukan yang apa yang defisien limpa yang biasa enggak, itu bisa kita pakai misalnya pakai sensiwan, pakai itu ya kita apa itu bisa digabungnya. Tapi kalau di sini udah benar-benar yang limpanya yang parah. Yang defisien itu ginjalnya yang parah dan lama, di mana dia akan mempengaruhi tadi yang ini tadi mekanisme ininya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, perhatikan. Jadi jangan sampai ininya apa salah. Dia emang akan mempengaruhi kalau sudah lama. Benar nggak? Saling mempengaruhi di dalam TCM. Istilah wusing aja lah. Teman-teman kalau wusing itu kan dia akan saling mempengaruhi. Dan juga apa? Holistik kita punya Cengtik Wanien itu kan semua mempengaruhi. Itu yang teman-teman harus bisa memahaminya. Jadi penggunaannya juga jangan asal gitu loh. Ya, itu yang teman-teman benar-benar harus perhatikan. Ya, jangan sampai ini teman-teman salah menggunakannya gitu loh. Ya, itu jangan sampai salah karena sekali lagi saya bilang, salah itu ada efek sampingnya. Jadi jangan salah gitu loh, ya. Nah, ini yang teman-teman benar-benar harus perhatikan nih di sini, ya. Nah, ini kita lanjut nih setelah Chokyuan, yang terakhir kita untuk yang tonik, ini ada bagian daripada tonifikasi yin dan yang. Jadi tadi itu kemarin itu satu 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 gitu ya. Nah, sekarang ada dua, ada yin dan yangnya. Ya, ini yang kita lihat dan ini kita apa kita ambil satu ya yang apa yang dia yang emang bisa mengtonik semua gitu loh ya. Jadi kita saya lihat saya ambil ini adalah yang istilahnya yang sering digunakan dan yang apa yang memang terbaik gitu loh ya. Semua formula yang di ini kan adalah yang ini nomor satunya ya istilahnya ya yang paling banyak digunakan dan yang dia benar-benar sering digunakan dan emang khasiatnya lebih baik gitu ya. Nah, ini kita lihat dan tonic yin dan yang kita masuk nih ke sini adanya tihuang yinzi. Jadi ini dia bentuknya cairan. Yinzi ini cairan. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Berarti kan di dalamnya ada tihuangnya. Ya. Nah, di dalamnya di sini. Ya. Nah, kita lihat nih sindromnya apa sih gitu ya kan. Nah, ini dia biasanya apa? Untuk apa 9 apa lubang di dalam tubuh juga ada ya 9 lubang itu dalam arti kata secuk apa cukau lubang lubang itu yang apa yang ada di dalam manusia mulut ya mata hidung gitu ya itu teman-teman udah belajar di dalam teori dasar sebenarnya. Nah, sindromnya Tihuangin ini apa? Mulut tidak bisa berbicara. Ya, jadi mulutnya apa? Bisa apa? Tidak bisa berbicara. Dia yin di sini. Dikatakan karena ada gangguan daripada defisien ginjalnya tadi. Dia jadi ini di ginjal lagi ya teman-temannya karena yin yang asalnya dari ginjal. Jadi lebih ke sana. Ya, nah ini yang kita lihat. Ya. Nah, di sini mulut tidak bisa berbicara dan kakinya melemah. Fei dia di sini. Ini yin, ini fei namanya akibat defisien ginjal. Jadi kita lihat lagi ini defisien ginjal. Karena apa? Di sini ginjalnya yin dan yangnya yang defisien. Yang teman-teman. Jadi udah parah ini bisa macam-macam, bisa dari stroke dan segala macam nantinya. Ya, itu bisa teman-teman bisa lihat. Ya, tapi dia bisa karena defisien ginjalnya. Tapi apa? Udah parah sehingga mulutnya nggak bicara, kakinya lemah, itu bisa terjadi. Ya, itu sindromnya. Nah, kita lihat apa? Kita lihat ada di sini ada tonifikasi yin ginjal, tonifikasi yang ginjal, dan sedasi dahak pembuka sumbatan. Nah, ini yang kita lihat karena dia apa? Dia di sini akan masuk apa? eh Akan ada sindrom yang muncul yang lainnya gitu loh. Karena apa? Karena yin yang sudah tidak apa? Bisa menurun semua. Jadi dia apa? Dia ada apa? Terjadi patogen di dalam yang dimana metabolismenya kan nggak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya sehingga terjadi apa? Terjadi dahak di dalamnya. Ya yang apa? Yang dimana dahak ini akan menutupi 9 lubang itu. Jadi bisa mata, mulut gitu ya. Apa tenggorok, apa mulut, eh apa hidung gitu ya, telinga gitu kan itu dia 9 lubang itu dia situ. Nah itu dia masuk ke sana dan itu yang menghambat, yang sehingga apa dihambat apa patogen dahak ini. Tapi dia karena apa? Karena defisien yin dan yang di dalam tubuhnya.
Jadi ini bukan bukan sekedar apa yin dan yangnya itu sudah parah gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memastikan seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Kenapa? Sedasi ini tadi saya bilang. Karena apa? Dari yin dan yang melemah kan mempengaruhi semuanya sehingga terjadinya eh, apa patogen dahak di dalam itu yang bisa menghambat menutup 9 lubang tadi yang apa bisa tidak bisa bicara, kakinya menjadi lemah ya. Terus dia bisa jadi juga apa telinganya apa pendengarannya kurang baik tadi karena apa karena lembabnya nanti di sini kita lihat bagaimana sih metabolismenya mekanismenya gitu ya. Nah ini kita lihat nah di sini ya di sini dikatakan ya dikatakan bahwa apa nih gitu kan. Di sini defisien yang yin dan yang dan sisa metabolisme jadi terjadinya dia di sini dia apa terjadinya apa penyebabnya seperti itu. Jadi di sini apa? Sumber bawah defisien. Yang dimaksud sumber bawah itu apa? Yin apa ginjal. Ya kan ginjalnya karena ginjal yang berpengaruh di bawah. Makanya kalau ginjal itu udah apa istilahnya penyakitnya bisa parah gitu. Kenapa? Dia bisa defisien yang defisien ginjal ada semua di apa di ginjal itu yin dan yang setacinya. Nah, itu kan udah parah makanya dia itu yang kita lihat ya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Jadi karena apa defisien apa defisien ginjalnya apa defisien ginjalnya sudah parah yang bawah maka dia apa yang C-nya jadi apa nih yang C-nya yang terluka sehingga mengambang ke atas ya kalau ini defisien bawah yang defisien itu apa bisa menyebabkan kakinya lemas lah ya tidak bisa berjalan kaki dingin mulut kering nah ini kan bisa apa yang dan yin di sini terjadi ya kalau mulut keringnya yinnya yang terjadi yangnya bisa kakinya dingin ya dan dia tidak bisa berjalan karena apa udah parahnya di sana gitu ya nah di sini ya ini yang terlihat ya dan yang terlihat apa dia apa kalau dia parah itu dia apa menyebabkannya apa terjadinya yang sinyal terluka dan terlukanya dia naik ke atas jadi di sini benar-benar yin yangnya parah ya teman-teman ya ini parah bukan lagi sekedar eh, yang biasa tapi sudah parah di sini kan yang teman-teman sekali lagi kaki lemas tidak apa tidak bisa berjalan terus kakinya dingin mulutnya kering itu udah melihat ke sana ya nah yang Ci yang terluka tadi gitu kan nah yang Ci terluka ini kalau dia udah yang Ci terluka juga apa di sini Yin Ci ini juga terluka sebenarnya teman-teman gitu loh ya ini yang kita lihat ya yang terluka mengambang ke atas sehingga apa sehingga teman-teman bisa lihat nih di sini ada gejala tidak ingin minum nadi dalam dan tipis dan wajah kemerahan nah tapi ini wajah kemerahannya apa semu teman-teman karena yang nya naik ke atas yin nya juga kan terluka menyebabkan dia merah jadi merahnya dia apa dia yang di pipi sini gitu loh ya yang dia ada di situ gejalanya jadi semu ya karena apa yang nya terluka tadi dan apa yin nya menjadi juga terluka dan ikut naik ke atas juga gitu loh ya nah itu yang semua teman-teman bisa lihat gitu loh. Nah, karena dia apa? Seiring dia terluka, maka yang Ci yang terluka dah kotor, menumpuk ke atas, di atas dan menyumbat panca indera. Kenapa tadi teman-teman tahu yang Ci? Jadi dia apa? Dia yang Ci yang terluka itu dia menyebabkan apa? Metabolisme kan berpengaruh, ya kan? Itu bisa menyebabkan dia di situ. Ya, dia apa? Menyebabkan apa namanya metabolisme terganggu, akhirnya apa? Dia menimbulkan apa patogen baru di dalam yaitu ada dahaknya. Dan dia naik ke atasnya karena yang Cina terluka dan dia ini naik ke atas dia menyumbatnya ke atas. Gitu loh, karena panca inderanya. Makanya ada lidah kaku tidak bisa bicara. Jadi bisa salah satunya adalah stroke, bisa. Gitu loh. Ya. Nah, itu dia karena tersumbat ke atas dan juga dia ke bawahnya apa kakinya mengecil. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, ini kita lihat teman-teman dan mulutnya pun bisa dia tadi apa kering atau mulutnya tidak apa terganggu itu kan apa 9 lubang termasuk di dalam sana gitu ya nah ini tapi teman-teman ini terjadi kan kronis ya teman-teman ya makanya terjadinya ini juga karena apa kronis tadi dia penyumpukannya jadi prosesnya nggak sebentar lama jadi membuat apa metabolismenya menjadi terganggu kan gitu karena apa udah seluruh nih teman-teman seperti itu jadi itu yang kita harus benar-benar perhatikan sekali lagi kata saya kita jangan asal memberikannya tapi kita diagnosa
Bagaimana nih? Semua gejala itu akan muncul gitu loh. Dan kita teman-teman harus tahu. Ya kayak gini kan, dia kaki tidak bisa berjalan, kaki dingin, mulut kering gitu ya. Tapi kita ingat prosesnya nggak lama. Jadi dalam misalnya ada dalam ujian, misalnya nih, kita lihat kasusnya nggak hanya dalam ujian. Begitu teman-teman di lapangan juga kan teman-teman harus bertanya, sudah berapa lama dia terjadinya penyakit ini? Gejala ini bertambah. Makanya di dalam TCM di Wang Wen Wenjie pada saat pencatatan rekor itu keluhan utama tuh ditanya, sudah berapa lama penyakit ini terjadi? Itu ditanya bukan hanya sekedar untuk catatan, oh ini baru ini enggak, tapi untuk mengetahui seperti ini, gitu loh, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi mekanisme Tihuang Yinzi ini apa? Dia dari sumber defisien di sini. Bawahnya yang defisien. Jadi apa? KI-nya, ginjalnya, yangnya, yin dan yangnya itu benar-benar defisien dan ini bukan defisien yang baru, tapi defisien yang sudah parah. Gitu. Jadi ini emang parah dia di sini, gitu ya. Bisa terjadi. Jadi diingat dia udah parah, bukan yang baru atau segala macamnya. Ya, nah menyebabkan Yang-Nya terluka, mengambang ke atas karena Yang-Ci di sini kan karena Yin-Nya pun juga terluka. Makanya lihat kalau yang lain ini kan bisa Yang-Ci dalam tipis. Kalau ini ada kemerahan tuh menunjukkan juga ada Yin-Nya dia terluka. Gitu. Gejalanya gejala semuanya, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini, gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman mekanismenya. Jadi teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini Tihuanginnya apa nih komposisinya? Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Komposisinya ada Su Tihuang, San Juyu, ya. Terus ada sebagai apa Yin nih, teman-teman. Ya. Dia di sini untuk Yin di sini. Ya, ini apa? Tonic Yin-nya. Su Tihuan dan San Juyu itu adalah tonic Yin. Ya, teman-teman bisa lihat di mana ini adalah ginjal, ya. Ini ada liver, nah dia masuknya ke sini. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian dia ada yangnya. Nah, jadi yang cunnya yang utama lihat ada Rau Chungrung. Ini masuk menguatkan apa? Dan Pai Chitian. Ya, ini apa? Dia untuk apa? Tonik eh, apa ginjal. Tapi apa yangnya? Nah, jadi ada semua nih teman-teman. Ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini yin, ini yang. Dia ada. Kenapa tadi? Tadi defisien yin-nya. Apa defisien yin dan yang. Nah, ada di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat nih, ini ada yang cennya, yang keduanya. Dia ada membantu. Ya, membantu. Jadi di sini ada apa? Kita lihat, dia ada Sehu dengan Maitung. Sehu ini membantu Suti dan Sansuyu untuk apa? Menguatkan yin tadi. Teman-teman tahu Sehu Maitung. Ya kan dia apa? Untuk menguatkan apa? Mentonik yin. Benar nggak? Kalau teman-teman ingat dia untuk mentonik yin. Ya, ini yang teman-teman lihat. Ya. Nah, kemudian ada apa? Fuzze dengan Rokui, dia untuk apa? Untuk apa? Menguatkan yangnya. Ya, teman-teman bisa lihat dia walaupun Rokui kan dia pemanas, tapi dia ada untuk menghangatkan ginjalnya, menguatkan ginjalnya. Fuzze juga. Ya kan dua ini. Nah, ini dia membantu. Nah, kenapa nih ada Wu Wei? Nah, ini teman-teman dia bisa untuk mengontrol apa apa kelebihan daripada yangnya biar jangan terlalu terlalu panas, maksudnya terlalu panas. Selain itu teman-teman juga tahu Wu Wei dia di sini digabung ke sini nih. Karena apa? Wu Wei ini kan sifatnya asam. Kembali lagi teman-teman lihat. Di sini kan dia manis, asam dan manis dia menghasilkan ini apa namanya? Yinnya juga dan juga dia mengontrol. Untuk mengontrol apa? Suti dan Sanjuit kan dia manis. Ya, jadi dia agar apa? Dia agar mudah dicerna. Nah, itu teman-teman ingat. Kenapa dia ada di sini? Karena kita tahu selain dia membantu untuk mentoniknya, tapi dia untuk mengontrolnya. Karena tahu teman-teman, Suti dan Sanjuit itu dia tidak apa sulit untuk dicerna, gitu kan? Walaupun dia tonikin. Nah, dikontrol dengan wedzi yang bersifat asam. Gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia komposisinya. Nah, di sini ada secangpu, yuanzi dan fuling. Ya, ini dia apa? Mengolah dahak yang menyumbat ke atas. Ya, dan di sini kita lihat ya, kita lihat bahwa di sini ada nih, dia berhubungan dia naik ke atas dia untuk membantu ke atas, dia apa? Apa Chiao Tung Sin Sen. Jadi apa? Dia mengharmoniskan jantung dan ginjal.
Dia di sini. Jadi menyeimbangkan jantung dan ginjal. Nah, dia di sini. Jadi kan apa teman-teman? Kan tadi yin yangnya terluka dia itu kan udah bisa kena semua gitu loh. Ya, nah di sini kan kita ada liver karena liver apa? Dia yin ya. Kalau apa eh, apa jantung dan ginjal apa jantung dan ginjal itu kan dia mau apa air dan apinya dia harus diharmoniskan ya kan dan di sini dia dipakai jadi dia untuk apa mengharmoniskan kita pakai secangpu, yuanzi dan fuling teman-teman tahu di sini kan ada insomnia lah bisa terjadi ya susah gelisah dan ini apa di ini apa diatur nih di sini dia mengatur apa mengharmoniskan tadi menutrisi menyeimbangkan yin apa ginjal dan jantung di sini secangpu apa Yuanzhi itu kan dia mempunyai sifat untuk apa untuk sen untuk jantungnya ya jadi dia untuk insomnianya lah gelisahnya itu bisa diambil dari sini ya dan fuling itu untuk apa fuling itu dia mengolah dahak yang menyumbat ke atas tadi ya mengumbat apa 9 chow itu tadi. Nah, itu dia bisa di sana. Jadi dia di apa? Di sini dikasih untuk menyeimbangkan jantung dan hati dan juga dia untuk apa? Untuk mengolah dahak yang menyumbat ke atas tadi. Ya, salah satunya fuling. Kalau fuling itu kan dia untuk apa namanya? Diperkuat dia untuk melancarkan air. Ya kan, teman-teman ingat lagi gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi ada dia apa? Apa semuanya tuh bener-bener diinikan di apa diperbaiki gitu loh di sini ya nah kemudian dia ada sengciang atau jahe ya ini sengciang kita kalau itunya kita jahe takutnya lupa ya nanti sengciang tuh jahe tuh apa padahal itu adalah sengciang ya. Terus ada hungcau dan pohe. Hungcau itu kan tacau ya teman-teman ya. Jadi tacau itu bisa disebut juga hungcau ya. Nah ini dia bisa apa? Dia kan kalau jahenya dia bisa menerobos yin dan yangnya ya. Jadi dia bisa menerobos menerobos dahak ya yin dahaknya ya. Jadi dia bisa mengolah yin dahaknya. Jadi bisa di situ dahaknya tuh bisa terluluhkan gitu ya apa bisa kita keluarkan ya Hungcau dia untuk apa menyehatkan limpanya kembali lagi dia di sana dia meluluhkan apa eh, ininya tadi dahaknya dan poho teman-teman tahu poho itu kan sifatnya menjernihkan panca indera tadi teman-teman tahu kalau kita minum eh, apa min kan poho ini min dan kita minum tuh kan kayaknya jernih apa enak gitu ya nah ini dia fungsinya di situ jadi dia untuk menjernihkan apa panca inderanya masuk ke sana jadi di sini sebagai penyeimbang tapi dia punya masing-masing apa masing-masing daripada tugasnya gitu loh ya nah itu kenapa di situ jadi teman-teman bisa lihat nih makanya kita itu bisa lihat formula kita gitu ya formula TCM itu dia benar-benar sudah ada jadi dalam mempelajari teman-teman tuh benar-benar harus memahami nih komposisinya kegunaannya apa sih. Gitu loh. Jadi teman-teman tahu. Jadi dalam meracik pun teman-teman harus tahu nih. Jangan asal racik gitu loh. Tapi teman-teman benar-benar tahu. Makanya kenapa di sini diajarkan formula dan terus setiap formulanya diajarkan bagaimana mekanismenya, bagaimana ininya apa namanya? Hubungan antara herbalnya. Karena ini teman-teman, gitu ya. Jadi saya bilang, jadi teman-teman harus tahu. Begitu membeli herbal, itu teman-teman harus tahu dulu benar-benar sindromnya apa, kegunaan herbalnya itu apa, formulanya itu apa, dan apa yang diperlukan. Jadi benar di awal teman-teman ingatkan, kita harus mendiagnosa, benar nggak? Ya, setelah mendiagnosa kita tetapkan, kita setelah tahu prinsip apa diagnosa kita tahu prinsip pengobatan apa yang harus kita pakai. Ya kan seperti ini. Seperti ini misalnya Teh Huang Wan, ya. Di sini kan kita tahu nih sindromnya apa? Sindromnya dia apa? Defisien yang ginjal dengan gejala ini. Karena defisien ginjal. Tapi ginjalnya yang bagaimana? Di sini kita bisa lihat ginjalnya itu benar-benar yang defisien yang sudah parah dan bukan hanya salah satu unsurnya, bukan hanya qinya, yangnya atau ginjal yinnya, tapi ini semuanya yin dan yangnya gitu loh. Kalau yin dan yangnya terganggu itu kan udah terpengaruh semua. Gincinya terganggu. Kalau ada darahnya pun darahnya terganggu. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Karena teman-teman tahu penggolongan yin dan yangnya itu kan apa? Yang itu masuk di dalamnya apa aja tuh? Kan qi.
Yinnya adalah darah, gitu kan? Nah, itu udah masuk semua. Berarti masuk semua di sini. Jadi bisa dilihat penyebabnya apa dan gejalanya bisa jadi itu ada semua gitu loh. Ya. Dan khasiatnya dari sini kita lihat. Kita setelah menentukan sindrom, kita harus tahu khasiatnya apa dulu nih herbal yang akan kita gunakan. Karena itu apa? Kita harus tahu prinsip setelah sindrom, kita tahu prinsip. Saya ulang lagi, prinsip pengobatan yang akan kita gunakan setelah melihat sindrom. Itu yang teman-teman lain tahu. Makanya setelah dia kita sindrom, makanya kita apa nih? Prinsipnya dia apa tonikasi yin dan yang pada ginjalnya dan ada dahaknya membuka ini kita masukkan dia di situ. Nah, khasiat ini dia adalah melihat membuat apa kita lihat bisa dari untuk prinsip pengobatan yang kita gunakan. Kita prinsipnya kita tahu prinsipnya maka apa yang herbal apa khasiat formula yang punya khasiat apa yang bisa kita pakai gitu loh teman-teman. Itu yang teman-teman tahu. Setelah itu setelah prinsip nah tahu formula mana yang harus kita gunakan gitu loh ya. Dan setelah itu kita juga harus tahu nih apa nih apa ininya sendiri apa yang harus kita lakukan itu herbal utamanya tuh apa. Nah, ini yang teman-teman juga. Jadi jangan sampai salah, teman-teman. Jangan asal melihat. Gitu ya. Jangan asal melihat. Kalau asal melihat, teman-teman akan ada dia ada enaknya sedikit, tapi ada efek sampingnya yang akan terjadi. Gitu ya. Itu yang teman-teman selalu ingat. Saya selalu akan mengingatkan karena di sini kita bukan lagi maaf nih, kalau kursusan kadang-kadang kan cuma sebentar. Gitu. Jadi kalau TCM, kalau dia mau menjadikan kursusan itu bukan hanya seminggu 2 minggu, tapi dia ada jam aturannya. Jadi bisa dipakai itu sekian ribu jam. Jadi itu yang akan membedakannya. Kalau teman-teman sedikit tuh cuman kulit-kulitnya. Nah, untuk formula tuh juga nggak bisa apa se sekejap gitu loh belajarnya gitu ya. Itu yang teman-teman saya akan selalu mengingatkan teman-teman seperti itu. Ya, dan apalagi kita ini sudah belajar di sini. Jadi buka lagi tambah wawasannya. Yang kemarin teman-teman dapat ditambah wawasannya sehingga bisa meningkat semua. Ya. Oke, untuk yang tonik kita sampai di sini. Eh, kita lanjutkan untuk yang pembuka kesadaran ya dan juga untuk penenang. Tapi itu juga nggak banyak-banyak teman-teman ininya ya dan ini teman-teman kita lihat itu nggak banyak bahannya makanya saya ambil di sini karena kalau saya ngambil yang apa untuk regulasi darah untuk melancarkan C-nya gitu ya itu panjang nanti saya takut nggak cukup dan begitu ujian kita kepotong sayang tapi itu saya bilang kita sampai di sini ujiannya kan kemarin udah banyak ya itu soalnya juga akan banyak teman-teman ujian sampai sini sama nanti tambah dua yang dua itu juga nggak banyak ya tapi setelah itu kita saya mau kesediaan waktu teman-teman untuk yang selanjutnya gitu loh tapi teman-teman seandainya nggak berkenan ya nggak masalah saya sih aman-aman aja gitu ya tapi sayang gitu loh kita formulanya belum belum lengkap di sini gitu ya oke ini kita sampai di sini untuk apa untuk yang toniknya ya. Ini ada pertanyaan, boleh apakah setiap resep harus diminum berapa lama, berapa sampai gini. Jadi kita lihat apa resepan itu gitu ya. Kita lihat sampai dia ada perbaikan gitu ya. Tapi kita lihat juga di dalam perbaikan itu kita akan menanyakan. Jadi biasanya kalau di Cina ya, karena di Cina itu kan dia kadang-kadang ada yang kalau dia bukan ke klinik atau klinik juga di sana ada yang udah pakai asuransi, dia di sana semi, selalu memberi obat itu seminggu, paling lama dia 3 bulan. Kalau dia dari luar daerah gitu loh. Tapi itu tetap dipantau gitu loh teman-teman. Yang 3 bulan itu nanti kasih obatnya itu setelah 3 bulan dia akan datang lagi, disuruh datang kalau dari luar daerah ya, karena dari tempat saya dulu banyak yang dari apa di luar dari Beijing ya kalau Jadi saya bapak saya pergi. ya ini ada ininya nggak Pak Gunawan bocor yang hostnya tolong diinikan ya
Yang hostnya siapa nih? Tolong Pak ini tolong diinikan Pak Gunawan. Ya, nah itu bisa. Tapi biasanya apa kalau di sana itu 7 hari. Ya, 7 hari dalam resep. Nah, dalam 7 hari dia datang itu akan dilihat. Ya, dia ada perubahannya. Yang mana yang perubahannya? Jadi bisa kalau perubahannya masih sedikit itu bisa dilanjutkan. Tapi dilihat apa yang dominannya lagi gitu loh. Dan itu bisa ditambahkan, bisa jadi dimodifikasi lagi resepnya, bisa ditambahkan atau tetap itu bisa berjalan. Nanti perubahan itu baru kita nanti kalau apa ada yang gejala yang masih membandel, nah itu yang nanti akan kita tambahkan gitu loh. Jadi itu emang dia melihat kalau sudah dia udah bagus, kita kalau mau dia ini kita ya kasih perubahan resepnya. Jadi nggak bisa langsung resep itu istilah diminum terus enggak. Tapi kita lihat perubahan yang terjadi. Nanti kalau ada gejalanya makanya yang membandel, nah itu kita rubah resepnya seperti itu. Ya. Itu yang biasanya terjadi untuk resepnya. Tapi kalau dia udah merasa enak dan semua terasa perubahan yang signifikan dan apa gejala-gejala yang dirasakan berkurang berhenti ya nggak ada lagi sudah tidak ada lagi kekambuhannya itu bisa dihentikan gitu. Jadi di sana itu bisa sampai apa 3-4 kali pertemuan gitu ya. Itu udah bisa apa? Udah hilang gitu loh dan itu udah berhenti nggak dipakai lagi obatnya gitu ya. Itu dilihat dari sananya dari ininya. Tapi kan kita tahu herbal itu tidak seperti apa eh, apa zat aktif yang dipakai ya. Jadi dia perlahan gitu karena dia masuknya ke semuanya seperti itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi tergantung daripada parah enggaknya itu penyakit istilahnya. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Bu, izin Bu. Mm. Bu, saya selalu bertanya-tanya Ibu soal ginjal itu. Kenapa itu defisiensi yang ginjal dibilang ginjal kanan, kemudian defisiensi ginjal dibilang ginjal kiri? Ada apa sih, Bu? Kenapa beda kanan kiri Yang gitu? bilang siapa? Kalau kami nggak ada yang mengatakan begitu. Ya Kalau itu kan Yokuiwan dan Chokuiwan itu loh, Bu. ya tapi Yokuiwan Hmm. itu kan dia Yokuiwan karena dia apa? Yang nggak ada dikatakan dia Mingman, nggak ada dikatakan itu dia Mingman kan? Jadi kan tetap Iya, ginjal ya. sebenarnya. Tetap aja Iya, dia. iya, ginjal. Iya, semua Betul, tetap betul. dikatakan ginjal. Tapi Mingman itu cuma untuk mengatakan dia bahwa di sana ada apa? Ada yang tidak terlihat, tapi semua ginjal. Jadi nggak ada yang dikatakan defisien ini pakai ini nggak ada. Kalau di TCM nggak ada dikatakan seperti itu. Jadi yang Oh, apa? tapi Mm-mm. namanya Kenapa? itu ada ginjal kanan, ada ginjal kiri begitu, Bu. Enggak. Ini kan kalau Yo Kuiwan, Yin Kuiwan, apa Cho Kuiwan itu cuma menyatakan untuk tonik yang tonikin. Begitu aja. Hmm. Nggak ada dikatakan Oh. itu dia ginjal kanan, ginjal kiri. Nggak ada. Coba aja lihat di ininya. Yang ada mengatakan itu di Indonesia yang saya dengar sih. Kalau kita belajar TCM nggak ada yang mengatakan dia ginjal kanan di yin di kanan itu dikit enggak. Obat ini kan penamaan dia untuk yo. Cho itu kan untuk apa? Untuk yo ini adalah kanan apa? Dia untuk yang dia kan mengumpulkan kanan itu ada yang gitu aja. Ini Cho adalah yin gitu aja. Tapi nggak ada mengatakan ginjal kanan, ginjal kiri. Oh, Selama iya, saya iya. belajar TCM nggak ada sih yang mengatakan begitu, gitu loh. Hmm. Ya, Barangkali dikaitkan dengan nadi kanan, nadi kiri gitu, Bu ya. nggak juga karena apa? Dalam yin yang kanan kiri, kanan apa yang kiri atau apa yang yin gitu kan apa eh, yang kanan itu adalah yang kiri kan yin itu doang dalam penginian kan nggak ada dalam ini kan dalam apa apa dia dikatakan ginjal kanan ginjal kiri enggak nadi juga enggak seperti begitu. Tuh. Tapi saya nggak tahu tapi selama saya belajar nggak ada yang mengatakan dia begitu. Pengenamaan ini penamaan karena dia apa karena dikatakan kan di dalam klasifikasi teman-teman yin belajar belajar yin yang yin apa yang itu apa kanan yin itu kiri gitu kan nah itu doang sih sebenarnya gitu loh Oh iya. Oh iya gitu ya. Nggak doang nggak nggak ada dikaitkan ininya dengan organ ya. enggak nggak ada dia Iya, nggak Bu. begitu karena ginjal ya ginjal gitu loh Iya, iya. Iya, Bu. ya itu loh. Iya, iya, Hmm. ya, masih, Bu.
Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Kita lanjutkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan ke apa? Membuka kesadaran dulu ya. Nah, ini. Jadi dia membuka kesadaran. Dia di sini teman-teman bisa lihat dia apa? Kai Chiao dia di sini, ya. Kai Chiao Chi. Dia di sini perangsang kesadaran, membuka Chiao dan Chiao ini yang tadi dia indera yang 9 itu yang saya bilang. Ya, nah itu yang teman-teman bisa bisa lihat di sini, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat bagaimana sih dia ininya, gitu ya. Jadi ini bisa juga tidak bisa bicara dan segala macam tuh bisa dimasukkan di sini, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat sindrom hilang kesadaran itu kita ada ekses dan defisien. Ya, nah ini yang teman-teman. Jadi di sini kita perlu kembali lagi apa namanya eh benar-benar diagnosanya. Karena apa nanti untuk menentukan obatnya itu loh, ya itu apa dia dilihat. Jadi itu benar-benar teman-teman benar-benar bisa diagnosanya. Nah ini dia kesadaran di sini bisa teman-teman lihat. Ya jadi kita jangan sampai nanti apa salah dalam pemberian obat. Makanya uang wen wen nya itu jangan sampai enggak. Jadi jangan sampai temen tuh cuman begini loh. Kebanyakan nih ya, dia datang, pasien datang. Teman-teman hanya melihat, iya saya hipertensi. Oh iya udah hipertensi kasih gini langsung. Enggak. Karena apa? Guru-guru saya di sana mengatakan kita boleh mendengarkan konvensionalnya. Tapi kita tetap harus kita apa mendengarkan dulu keluhan pasiennya bagaimana, yang akhirnya kita bisa menentukan diagnosanya bagaimana gitu loh. Ya, karena apa? Kalau di dalam eh, TCM apa hipertensi itu kan bisa masuk kemana-mana gitu loh. Nah itu teman-teman benar-benar pahami gitu loh. Jadi jangan sampai kita salah gitu loh. Ya, jadi jangan sampai karena hipertensi di dalam kita banyak sebabnya. Jadi jangan teman-teman sampai hipertensi, oh iya kan yang sangkang langsung. Enggak gitu. Ya kan? Ingat kan yang sangkang itu bisa terjadi apa? Terjadi dari mana? Jadi kan yang sangkang itu bisa terjadi emang benar-benar dia eksesnya atau dia dari defisien. Daripada yin ginjalnya yang defisien gitu ya. Karena yin defisiennya di sana pada liver, ya pada liver. Nah, livernya pada hatinya yin defisien, di mana yin defisien itu tidak bisa mengontrol yang misalnya. Nah, itu akhirnya apa? Terjadilah kan yang sangkang pada hari itu. Terjadi apa? Bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi vertigo, dan segala macamnya bisa terjadi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahaminya, benar-benar bisa. Ya, jangan sampai enggak. Nah, kita kembali ke sini. Sindrom hilang kesadaran itu di dalam TCM ada dua, ya ekses dan defisien di mana ekses itu dia piceng. Nah picengnya lihat teman-teman ini lihat pi tertutup jadi pi-nya bukan lagi pi yang picengnya rematik ya tapi pi-nya nih jadi kalau ada piceng nah sindrom piceng tuh ada dua tapi ini ekses dan biasanya terjadi di sini ya jadi pi-nya teman-teman lihat ini ada dua nih jadi bukan picengnya piceng yang disebut di rematik atau gangguan sendi ya tapi pi-nya pi tertutup. Nah kalau ini sindrom defisiennya ada tuo tuo ini dia benar-benar terlepas kolap lah istilahnya seperti itu ya. Nah itu yang teman-teman benar-benar perhatikan. Ya, nah kita lihat nih gejala kehilangan kesadaran di dalam TCM ada ekses ya. Ekses itu apa? Giginya tertutup rapat. Ya, jadi dia kehilangan kesadaran, giginya tertutup rapat, kedua tangannya tergenggam. Jadi benar-benar tertutup semua. Makanya kenapa dikatakan pi? Ya, pi tertutup itu dia seperti ini. Terus napasnya berat dan naginya bertenaga. Dia ekses dia. Tapi dia itu tadi tertutup rapat, kedua tangannya tergenggam. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dia kesadarannya menghilang tapi ya. Nah, itu dia bisa dilihat. Ya.
Nah, kemudian defisien, ya, mulut terbuka, matanya tapi tertutup, tangannya lunglai, dan dia ngompol. Jadi dia udah nggak bisa mengontrol ininya, buang air besar dan kecilnya bisa terjadi di situ, tidak terkontrol, terus napasnya tidak bertenaga, keluar keringat dingin, nadi lemah, tipis dan tidak bertenaga. Nah, dia bedanya di situ, teman-teman bisa lihat. Jadi sebenarnya teman-teman, ini kalau kita di rumah sakit itu bisa, mungkin yang di sini ada Pak Dokter ya, ada yang profesinya dokter atau dia perawat atau apa, mungkin kalau dia di rumah sakit pernah menemukan hal seperti ini. Nah, di dalam TCM tuh ada seperti ini gitu loh. Ya, kalau kita di apa praktek mandiri sangat jarangnya ada seperti ini. Ya kan? Tapi kalau di rumah sakit itu Pak, kemungkinan besar menemukan hal seperti ini sering. Ya, itu yang apa yang bisa kita lihat, itu yang membedakan. Makanya kalau sekali lagi kalau di sana kita kan di rumah sakit tuh bisa melihat seperti ini. Gitu loh. Ya. Nah, itu karena apa? Kita juga di sana kita dirawat inap di UGD, kita masuk ke sana. Jadi dalam 1 tahun itu kita masuk ke semua departemen yang ada di rumah sakitnya. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi ini di sini sindrom kesadaran ini kita bisa lihat dua ini. Ya, dan ini juga teman-teman nanti obatnya pun bukan kita racik sendiri gitu ya. Sangat-sangat jarang untuk kita racik gitu ya, obat yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat nih penyebabnya ya. Nah, ini penyebabnya di dalam ekses ya. Di dalam ekses itu, nah lihat teman-teman tulisan lebih jelas nih ya. P-nya seperti ini. P-nya P tertutup. Kalau teman-teman masukkan ini ke dalam Google Translate atau apa, tutup artinya. Ya. Nah, dia ada dua penyebabnya. Jadi nanti di sini ada patogen hangat, panas racun yang menyerang perikardium. Nah, di sini teman-teman, dia menyerang perikardium. Di sini karena apa? Dia sebenarnya menyerang ke jantung gitu loh, teman-teman. Jadi karena di dalam TCM kan jantung itu sebagai rajanya sebenarnya. Nah, perikardium kan dianggap sebagai pelindungnya. Jadi sebenarnya sama, dia menyerangnya lebih ke sana, ya. Terus patogen dahak menyumbat ke jantung. Itu dia bisa dahak panas menyumbat ke jantung. Ini yang teman-teman bisa lihat. Nanti dia pakai itunya liang kai. Ya, dia pakai obat yang pemuka dengan sifatnya dingin. Gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Terus yang dingin penyebabnya patogen dahak dingin atau lembab kotor yang menyumbat perikardium yang menyebabkan sirkulasi qi-nya terganggu. Dingin teman-teman di sini. Ya, banyak kan dia di sini. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat nanti ininya ada namanya Wenkai. Jadi dia membuka kesadaran dengan eh, apa eh, ini penghangat ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sana. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat di sana. Jadi di sini apa nih teman-teman, di sini yang dingin ini dia apa? Dia eh, mengganggu jantung dan dia menyerangnya apa? Ada karena adanya stagnansi. Ya, stagnansi sehingga membuat jantung itu tidak ternutrisi sebenarnya. Gitu. Makanya di sini kan menyebabkan sirkulasi qi. Jadi dia nggak ternutrisi tuh jantungnya, ya. Nah, karena teman-teman kan tahu sen kan, ini sen sebenarnya berhubungan dengan ya, ininya, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, racikan untuk hilangkan kesadaran akibat sindrom panas. Dia liang. Jadi liang ini kan, liang ini sejuk kan? Ini artinya sejuk, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita lihat nih. Ini dia langsung pil jadi. Jadi ada 3 pil jadi yang harus kita lihat di sini. Pil Angkung New Huangwan. Ya, Angkung New Huangwan itu teman-teman udah tahu lah. Pasti di sini sudah sering banyak digunakan, dan di Indonesia tuh digunakan untuk segala macam stroke, digunakan semua gitu loh. Ya. Padahal di sini dikatakan apa purgatif, fungsinya purgatif dan membuka ciao, membuang dahak dan sedasi racun. Nah, jadi bagaimana tuh? Jadi yang panas sebenarnya teman-teman. Jadi apa? Sindrom patogen panas masuk ke dalam perikardium. Jadi teman-teman bisa bisa lihat ya, bisa lihat dia di sini. Ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi
apa bisa lihat bagaimana sih angkung itu berproses. Nah, gini lihat di sini. Ini yang kita lihat, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kita kalau mulai sekarang kita harus hati-hati dalam menggunakan angkung, ya, karena angkung itu mahal, yang kualitas duanya aja mahal, apalagi yang satu gitu ya, yang apa, yang utama, yang super, ya. Nah, nah, ini dia bagaimana nih gitu ya. Patogen panas luar dia jadi ada bisa dua terjadi. Patogen panas luar yang menyerang paru awalnya ya. Di sini jadi apa? Kayak teman-teman dia infeksi paru-paru gitu loh. Ya, wabah apa? Ada wabah gitu ya. Nah, itu bisa bisa terjadi dia di sini ya. Dia apa, menyerang paru-paru gitu ya. Di mana panas yang berlebihannya itu sehingga dia apa, eh, dia menyerang paru-paru yang akhirnya apa, berbalik gitu loh, karena panasnya sangat berlebihan akhirnya berbalik masuk ke dalam perikardium, masuk kemana, ke jantung, ke sawiinnya gitu ya. Nah, karena dia berbalik masuk ke sana, dia akan mempengaruhi apa nih gitu kan. Apa namanya, mengganggu sen. Nah, dia kan jantung kan sen yang kita lihat ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini. Ya, dia mengganggu sen. Nah, kalau udah mengganggu sen, dia bisa terjadi apa? Demam tinggi, ya, meracau, ya, tidak sadarkan diri, lidah merah, nadinya cepat. Jadi lidahnya merah, merah, merah tua gitu loh teman-teman. Ya, nah ini yang teman-teman lihat. Nah, karena dia panas tadi ya, patogen panas tadi menyerang paru dan berbalik ke perikardium. Karena panas tadi kan teman-teman di sana, panasnya dia apa? Dia ini melukai cairan gitu loh. Ya, makanya dia melukai cinyenya. Ya, apa yang terjadi di sini, mulut dan apa, lidahnya menjadi kering. Nah, itu bisa dilihat dari sana gejalanya. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat di sana. Gitu. Jadi dari patogen luarnya ini panas gitu ya. Dia apa, bisa kayak infeksi, ya, infeksi ke paru-paru gitu, terjadinya wabah dan segala macam kan panas tuh. Nah, panas yang berlebihan bisa kalau salah pengobatan atau dia juga apa, apa, tidak diobati gitu ya, dia berbalik masuk ke perikardium, ya, ke perikardium atau jantung gitu sini, atau sawin, meridian sawin, ya, dia masuk ke sana dan mengganggu, tahu sendiri kalau itu mengganggu sennya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dan dia kalau udah panas yang berlebihan akhirnya melukai ya, cinyanya, cairan. Nah, itu yang pertama, ini yang satu. Yang kedua, dia apa, patogen dahak, ya. Nah, ini patogen dahak yang terbentuk, ya, dahaknya dahak panas. Ya, itu apa, terbentuk karena gangguan fungsi organnya. Bener nggak? Terjadi fungsi organnya di sana. Jadi kemudian ada panas di dalamnya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Dan akhirnya apa? Ada gangguan metabolismenya. Nah, terjadinya di sini. Jadi teman-teman tahu dahak tuh terjadinya karena apa sih? Gitu kan apa? Jadi ada fungsi organ yang terganggu. Fungsi organ yang di mana? Dia bisa terjadi. Itu yang teman-teman ya. Kemudian dia apa? Patogen dahak yang ada di dalam ini yang panas akhirnya menyumbat siau tadi. Ya, menyumbat panca indera istilahnya. Ya, nah sehingga apa terjadinya ini tadi, tidak sadarkan diri, lidah merah, selaput kuning tebal karena dia dahak di sini. Nah, cepat dan licin. Ya, bisa stroke ya, itu bisa terjadi di sana. Dia ada ekses panas dia di sana. Salah satunya bisa stroke gitu loh. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini contohnya dia angkung. Nah, ini angkung ini teman-teman. Ini apa? Ini kita nggak perlu hafalin komposisinya. Karena ini juga, ini hanya istilahnya ada lagi yang tidak tercatat lah di sini. Gitu loh. Ya, karena ini apa? Salah satu dari tiga sanpao yang apa, tiga harta karun yang dijaga. Jadi ini apa, kandungannya kita nggak ada yang ditambahkan, dan kandungannya ini benar-benar kandungan yang mahal semua nih teman-teman kalau mau dilihat, ya, rata-rata dia mahal semua isinya gitu ya. Ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia ada New Huang. New Huang ini kan empedu sapi ya. Nah, batu empedu, sorry. Nah, di sini dilihat batu empedu ada apa, tanduk sapi gitu ya. Dia bisa di sana ada sesiang. Ini kan mahal-mahal semua teman-teman. Ya.
Terus dia di sini ada Huang Lian, Huang Qin dan ini yang lain ada. Ini teman-teman bisa dilihat. Dia ada Huang Lian, Huang Qin, apa Zhe ya, ada Xiong Huang ya. Kemudian ada apa eh apa ini Ping ya, Ping Pian, ada Yucin, ada Cusa, ada Cencu. Jadi dia nih yang ini mahal, ini juga mahal. Ya, ini juga ini mutiara juga mahal. Nah, Cusa yang di Indonesia sebenarnya angkung udah nggak boleh. Dulu ada BP POM-nya, tapi sekarang udah nggak. Ya karena ada Cusanya ini. Ya, nah ini teman-teman mahal semua nih dan ini yang menentukan kualitas daripada angkung. Jadi angkung itu ada tahap, ada ininya teman-teman. Ya, ada kelas super super apa yang paling mahal. Ini apa? Karena apa? Dari New Huangnya, dari apa batu empedunya ada yang istilahnya yang tidak dibuat, yang bukan buatan, ada yang memang terbentuk sendiri. Nah, itu biasanya kalau yang terbentuk sendiri harganya menjadi lebih mahal karena membentuknya kan bukan sebentar ya. Itu bentuknya bertahun-tahun daripada sapinya itu terjadi batu ginjalnya, ya, batu empedunya itu. Tapi kan sekarang ada yang disengaja sapinya untuk diambil batu empedunya itu. Gitu. Nah, itu yang buat teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat dia di sininya ya. Nah, ini dia dilihat di sini ada cusa dan cencu. Ya, cencunya nih mutiara. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia nih uangnya itu sebenarnya yang membuat dia mahal dia di situ. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi di sini apa namanya? Dia yang saya bilang tadi kita bisa eh, salah satu harta yang dilindungi istilahnya komposisi herbal yang dilindungi ini ya. Nah, ini teman-teman bisa untuk apa aja. Nah, ini teman-teman kita bisa diskusi sebenarnya karena apa? Eh, ini harus kita perhatikan gitu ya. Sebagai pencegah stroke apa dapat dipakai untuk angkung itu sendiri ya. Nah, selain ini, nah itu bisa kita diskusikan nanti teman-teman. Nah, ini kita yang perlu perhatikan teman-teman ya. Nah, di apa cara konsumsinya. Jadi jangan sembarangan teman-teman gitu loh. Jadi cara konsumsinya pun ada, ya. Dia nadi yang lemah dikonsumsi dengan air ginseng, ya. Kalau nadi yang kuat bisa dikonsumsikan dengan teh cininhua, ya, dan pohe 1 butir setiap kali minum. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada caranya, ya. Ada caranya. Jadi jangan sampai salah juga nih. Nah, pasien dewasa yang sindrom berat dan cengcinya kuat boleh minum 3 hari berturut-turut. Anak kecil 1/2 butir setiap kali minum. Jika masih tidak sadar diri, boleh konsumsi 1/2 butir lagi di keesokan harinya. Jadi itu teman-teman ada aturannya. Jadi nggak boleh terus-terusan minumnya karena emang mahal juga kan. Tapi ya seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan dan dilihat di sini sindrom berat nih ya, sindrom berat tapi dengan cengcinya dia juga masih kuat. Jadi kita harus lihat, harus bisa melihat keadaan pasiennya bagaimana, gitu, ya. Dan sekali lagi itu apa? Angkung itu untuk apa? Untuk yang panas. Ingat teman-teman, itu yang panas, bukan yang dingin. Jadi nggak semua stroke bisa minum. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Nah, ini masih lagi dia dari kan ada Sanpao, dia disebutnya Sanpao, ya. Yang dimana obat Sanpao itu ada angkung, ada apa sesuetan dengan satu lagi apa namanya Cipautan. Ya, itu tiga tiga apa pil yang untuk penghilang kesadaran yang benar-benar dijaga dan itu komposisinya juga kita nggak tahu secara keseluruhan tuh apa komposisinya gitu. Ya, yang kita tahu ini yang dikasih tahu aja yang emang tertulis ya, tertulis di buku-buku apa farmakologi Cinanya ya. Nah, pil Cisaltan apa? Pil Ciswe ini atau Ciswetan ini ya fungsinya sama, purgatif, membuka ciau sama, meredakan angin dan kejang, angin dan menghentikan kejang. Ya, di sini kita lihat. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, di sini apa? Membuka ciau, membuang dahak dan sedasi racunnya. Ya, masuk ke dalam ini. Kalau di sini dia lihat bedanya dia apa? Menghentikan. Ya, jadi dia
menghentikan meredam angin dan menghentikan kejang. Nah, itu jadi teman-teman bisa ada bedanya seperti itu. Kita lihat ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Apa mengobati penyakit hangat. Ini bisa dari patogen luar tadi, wildcard. Ini bisa ya. Bisa juga patogen panas yang masuk langsung ke perikardium. Terus ekses panas yang menggerakkan hati. Jadi apa? Ekses panas yang menggerakkan angin. Ekses panasnya apa? Dari dalam, bukan dari luar. Jadi ini panas dan angin dia ada apa kegunaannya gitu loh. Ya. Nah ini yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah ini mekanismenya. Ya, di sini kita bisa lihat dia panas, patogen hangat, panas racun dan panas ini bisa nanti menghasilkan angin, berdahak gitu ya. Panas yang melukai cairan, nah dia bisa ke sini. Gitu. Ya, nah ini panasnya ini benar-benar cukup kuat. Jadi panasnya benar-benar panas gitu, teman-teman. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Dan di sini nanti panas kan dia apa menghasilkan angin tadi. Jadi panasnya teman-teman ada tuh panas yang sangat panas gitu ya. Sangat panas yang dia akan mengalahirkan angin. Ada rejinya cinya sangat panas, sengfeng. Jadi menghasilkan angin. Jadi anginnya apa? Anginnya dari dalam, bukan angin dari luar. Nah, itu yang dia lihat. Jadi patogen hangat panas racun itu masuk menyerang ke perikardium, ya. Menyerang ke perikardium. Terus dia di sini panas ekses yang menggerakkan anginnya itu tadi panasnya benar-benar panas sehingga menjadikan dia ada angin yang bergerak di dalam ya menghasilkan angin. Nah di sini kita lihat ada penurunan kesadaran, meracau, gelisah, tidak tenang, kejang dia bisa terjadi di sana. Itu dia bisa. Dan juga bisa apa dia panas tadi dia menyerang mendorong darah keluar ya mendorong darah keluar gitu loh. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Akhirnya mendorong darah keluar itu dia apa? Demam, memar, mimisan, muntah darah. Nah, itu bisa dia apa? Karena darah saking panasnya membuat pergerakan darahnya menjadi kacau istilahnya. Ya, dia apa panas memar. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Demam, terjadi memar, jadi di kulit tuh jadi bercak-bercak ya istilahnya. Terus ada mimisan. Nah, apa? Muntah darah itu dia bisa terjadi karena ini masuk ke yin nya ya. Yin. Kemudian dia akan melukai cairan. Ya, melukai cairan ini apa? Bisa terlihat nih, haus, bibir dan giginya kering, gitu loh. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini, ya. Itu teman-teman bisa lihat apa namanya? Dia bisa lihat, bisa lihat dia di sana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar ya teman-teman ini ada ini saya ini kan dulu biar nggak ganggu. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat nih, ya bisa lihat di sini. Jadi apa dia? Karena panasnya cukup kuat. Ya, jadi teman-teman lihat. Jadi di sini ada yang saya bilang tadi, ada yang ada apa di dalam DCM itu dikatakan panas yang tinggi. Jadi re ya ci. Jadi re-nya itu re panas, ci-nya itu ci yang sangat-sangat panas gitu ya. Seng menghasilkan feng angin. Nah, dia di situ. Nah, ini yang bisa dia apa, menggunakan obat ini. Jadi benar-benar dia panas, yang benar-benar panas sehingga dia masuk ke perikardium tadi dia menggerakkan angin, dia masuk ke darah, dia apa jadi benar masuk darah, dia dimasuk ke darah panasnya benar ke pembuluh darah, dia memar, mimisan dan muntah darah, kemudian ke cairan, haus, bibir dan giginya kering, sampai giginya pun kering, teman-teman. Jadi panasnya bukan panas yang sembarangan. Nah, ini pil Ciswe atau Ciswetan namanya. Ya, dia di salah satu tiga yang saya bilang tadi, yang tadi pertama nomor satu itu angkung, ya, yang kedua adalah pil Ciswetan ini, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan mekanismenya seperti ini. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini teman-teman selain bibir dan gigi, lidahnya pun menjadi kering, selaputnya pun menjadi kering. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini lagi saya juga nggak
apa ini kan menghafalnya karena dia banyak gitu ya. Dan ini juga sebenarnya masih ada. Jadi kita tahu aja nih apa sih fungsi-fungsinya gitu loh. Ya teman-teman bisa tahu dia ada si Ciao. Si Ciao ini kan kalau dilihat si Ciao ini adalah kalau dulu adalah tanduk badak. Ya si Ciao ini sininya badak. Tapi sekarang karena sudah nggak ada badaknya gitu ya. Ada pun kalau seandainya ada itu diternakan dan itu mungkin mahal sekali. Makanya ini obat-obat yang apa istilahnya yang apa yang benar-benar menjadi ini nih salah satu keunggulan yang harus dijaga gitu loh ya. Nah, ini ada sicau. Sicau itu kita tahu dia dingin, mendinginkan apa masuk ke darah. Teman-teman tahu nih waktu belajar materi medika. Terus Ling Yang Ciao. Ling Yang Ciao juga teman-teman tahu. Dia ini ada tanduk antelop. Ya kan ini juga mahal. Ya kan teman-teman ya. Ini juga apa? Dia untuk apa? Mensedaki panas dan angin. Sama nih si Ciao ini kalau si Ciao dia masuk ke darah, dia lebih ke sana kan. Nah, dia bisa sana. Sesiang. Sesiang juga dia apa? Membangun kesadaran. Kalau teman-teman ingat dalam materi medika gitu loh. Ya, itu yang teman-teman lihat. Seng sekau. Sekau nih teman-teman tahu. Nah, ini juga mendinginkan semua nih. Ya, ini panas yang udah tinggi nih bisa pakai. Ini mineral. Dua ini mineral. Kuase juga mineral. Swensen teman-teman tahu menenangkan darah dia. Ya, Sengma, Musiang, Tingxiang, ya. Siang yang dia bersih apa? Ya, siang-siang ininya dia apa? Dia untuk melancarkan dia aromatik. Untuk apa? Melancarkan apa mensedasi dan melancarkan qi ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini yang teman-teman lihat kalau sengma teman-teman ingat dia bisa menaikkan yang ya itu teman-teman ingat lagi fungsinya. Nah kalau huangqin cusa cese dan mangxiao ini cese cusa ini kan mineral juga. Nah ini semua penenang sen ya teman-teman ingat di pelajarannya semua ini untuk penenang sen dan apa pensedasi gitu loh ya. Xiao Se dengan kancau ini penyeimbangnya. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini teman-teman ketahuan aja kalau ininya nggak usah kita lihat karena ini sebenarnya masih ada karena masih ada yang disembunyikan kayak sama dengan angkung Niawawa. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan satu lagi dia adalah pil sepautan. Ya, di sini dia membuka ciau dan sedasi patogen racun. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia panasnya lebih panas lagi daripada itu. Ya, dia apa? Heat stroke. Ya, stroke akibat sindrom patogen dahak yang menyumbat perikardium. Jadi ini lebih panas lagi, gitu loh. Ya, untuk apa dia ininya? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, dia untuk bisa lihat. Jadi ini biasa kalau ini untuk wabah, sindrom gawat darurat, ya ini bisa dipakai dia di sini, gitu loh. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu ada tingkatannya, teman-teman. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, gejalanya di sini lihat. Ekses patogen panas yang menyerang apa perikardium. Ya, dia akan mengganggu sen, di mana penurunan kesadaran, meracau, demam dan bisa melukai cairan tubuh, membentuk dahak panas. Nah, karena apa? Teman-teman melukai cairan tubuh. Dia kalau udah istilahnya cairan tubuhnya terjadi karena panasnya itu akhirnya cairan tubuhnya terluka dan mengental kan. Nah, akhirnya terjadinya dahak. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi karena apa? Dahaknya terjadi karena apa? Bisa karena seperti itu. Ya, jadinya apa nih? Napasnya cepat, terdengar bunyi dahak di tenggorokan, lidah merah selaput kuning tebal gitu ya, lah licin cepat. Nah, itu dia bisa terjadi di situ. Ya, dan ini juga pil sepau atau sepautan ini juga salah satu dari tiga sanpau tadi. Ya, tiga sanpau tadi dia di sini. Tiga harta karun yang dilindungi. Jadi ini udah jadi pilnya. Jadi kita membuat ini yang nggak usah lah mikirin untuk kita membuat formulanya sendiri. Kalau yang lain tuh bisa. Ya, kalau ini karena kandungannya banyak. Nah, ini kan sama si Ciao karena dia udah panasnya lebih panas sesiang Ping Pien an si siang ini Huang Tai Mo Chusa Hupo Siang Huang Siung Huang dengan Cinpo dan Yinpo. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia di sini. Jadi ini untuk apa? Patogen panas. Jadi ada lingkatannya teman-teman. Ya, jadi angkung itu panas tapi nggak sepanas sepautan dengan swecet apa? Sepautan dengan cecuet cesuetan tadi, gitu loh. Ya, nah itu yang teman-teman lihat. Jadi ini pilnya udah jadi sebenarnya. Tapi yang terbanyak di Indonesia adalah
tadi angkung, karena yang banyak tuh emang lebih ke angkung ya, stroke atau karena kalau di Indonesia yang panas tinggi sekali itu sangat-sangat jarang sebenarnya. Gitu. Kalau di Cina bisa jadi yang dari patogen luar karena apa? Karena suhunya kan. Suhunya kalau sudah panas sekali dan orang yang nggak kuat tuh panas sekali bisa sampai dehidrasi dan bisa ini kan jadi pingsan. Makanya teman-teman kalau di sana panas, di bulan musim panas orang hanya ada datang ke rumah sakit cuman untuk infus karena dia dehidrasi. Itu banyak, banyak dilihat. Kalau di Beijing waktu saya di sana tuh banyak. Jadi dia ditaruh aja di lorong sambil duduk karena untuk mengambilkan ininya. Nah, ini dia di sana. Jadi ini kalau yang dua di bawah itu kita jarang menggunakan gitu kan ya. Tapi dia untuk panas sama dan angkung juga untuk panas. Jadi teman-teman mulai sekarang untuk angkung jangan sembarangan menggunakannya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dan ini tugasnya teman-teman nanti apa nih saya perbedaannya bagaimana. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat. Nah, kita masuk lagi dia di sini tadi panas ya teman-teman ekses panas. Kalau di sini Wenkai, jadi untuk apa? Kesadaran akibat sindrom dingin. Jadi untuk sindrom dingin tapi ekses ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya? eh kita lihat dia ada satu ya namanya pil Suhesia. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat nih. Ya, ini apa? Dia ada merasakan nyeri dan patogen dingin. Ya, jadi di sini ada melancarkan Qi, membuka Ciao, menghangatkan Chung Ciao, dan meredakan sakit. Ya, nah ini juga lihat dan sindrom dingin yang menyumbat Qi. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nah di sini patogen lembab, dahak, dan dingin yang menyumbat perikardium. Jadi dia masuk lagi nih, dia masuknya ke sana. Ya, masuk ke sana dan dingin. Ya, apa dahak dan ini dingin dia di sana menyumbat perikardium ya kemudian karena di perikardium dia akhirnya karena dingin dingin itu kan bisa menyebar gitu ya dan dia ke stagnansi. Nah di stagnansi dia akhirnya apa mengganggu sen gitu sirkulasi jadi eh ci sirkulasinya dia menjadi mengganggu sen. Nah, tapi di sini apa gejalanya? Kehilangan kesadaran yang mendadak. Tapi karena faktor dingin tadi, karena ada dahak lembab yang menyumbat perikardium, dia naik ke atas, ya. Terus dia mendadak pingsan, ya, mendadak hilang kesadaran, sakit di ulu hati yang ekstrem. Jadi benar-benar yang benar-benar sakit banget gitu. Karena apa? Dinginnya ini benar-benar patogen dingin yang ekses, teman-teman. Gitu loh. Ya, karena dingin kan dingin bisa menyumbat. Dan akhirnya jadi sakitnya benar-benar sakit. Ya. Kemudian gigi tertutup rapat, ya. Selaput lidah putih, nadinya melambat. Karena apa? Karena ada dinginnya di sana. Ya. Nah, di sini kita lihat komposisinya bersifat menyebar. Ya, dia apa di? Menyebar dan memungkak ciak. Ya, nah dia di sini apa? Kita bisa lihat dia mensedasinya ya. Suhe siang, ansi siang, apa? Lung nau siang, sesiang semua yang siang-siang dia apa untuk menyebarkan karena dia bisa melancarkan cinya gitu loh. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua dia apa nih herbal-herbal yang apa menghangatkan serta melancarkan ci dan darahnya. Ada Musiang, Tingxiang, Tanxiang, Luxiang, Chengxiang, dan Xiangfu. Semua ada siang-siang nih teman-teman. Ya sebenarnya enak ngapalnya gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa lihat ini apa kita lihat juga ini juga di Indonesia nggak ada nih filnya sih kalau menurut saya sih nggak ada ya kecuali ilegal. Ya kayak angkung kan sekarang nggak ada lewat jalur BP POM ya teman-teman ya. Nah, terus di sini ada namanya pipo. Pipo ini kan cabai Jawa ya teman-teman ya. Cabai Jawa ini untuk apa? Defisiensi limpa lambung dia bisa dipakai nih. Karena dia sifatnya panas, sangat panas, ya pedas, sangat panas ya. Masuk ke meridian lambung dan usus besar. Jadi ini ada di Indonesia nih. Pipo ini cabai Jawa. Teman-teman kalau tahu yang suka jamu juga suka ada cabai Jawa itu bisa masuk atau kalau yang suka masak di dalam masakan orang Sumatera tuh banyak pakai pipo juga untuk masakan gitu ya. Nah, dia di sini ya. Terus dia menghangatkan cungciau, sedasi dingin dan meredakan sakit. Nah, itu dia ada di sana selain yang tadi ya. Kemudian ada si ciao. Si ciao ini ya tadi dingin dia sifatnya. Ya, si ciao itu
apa tanduk itu tadi, tanduk apa badak ya, tapi udah diganti yang kata saya karena badaknya sendiri sudah sangat dilindungi ya. Purgatif, sedasi, purgatif jantung, sedasi racun. Karena emang si Ciao ini kan sifatnya dingin. Dia biasanya udah masuk udah ke yang parah ya. Teman-teman ingat aja waktu kita eh oh belum, yang darah kita belum ada si Ciaonya nih juga ya. Terus Cusa. Ya, Cusa menekan jantung, menenangkan sen. Ini teman-teman sudah belajar di materi medika. Ini juga ada di materi medika. Ya. Terus kita lihat untuk menyehatkan Ci-nya, dia pakai Taichu, tonifikasi dan menyehatkan limpa dan mengeringkan lembabnya. Nah, dia di sini teman-teman bisa lihat dan Hertz ya, ini bisa menghangatkan dan mengikat Ci-nya sendiri. Nah, itu yang untuk eh, pil penjaga apa meningkatkan kesadaran teman-teman. Ya, itu yang teman-teman bisa apa eh, bisa lihat di sini ya untuk kesadaran. Jadi kesadaran itu dia nggak eh, dia teman-teman tinggal belilah gitu loh, nggak usah ini lagi, ya. Itu sangat-sangat jarang soalnya ininya apa di Indonesia ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini masih ada 10 menit lagi. 20 menit lagi ya. Kita kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan ke eh, penenang ya. Kita lanjutkan ke penenang. Nah, ini kita apa? Kita lihat teman-teman. Nah, penenang. Jadi penenang ini teman-teman untuk mengatasi apa masalah gelisah ya teman-teman ya, insomnia gitu ya. Itu bisa bisa kita pakai di sini. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini. Ya. Nah, kita lihat nih di dalam TCM penyebab sentina tenang itu apa sih? Nah, kita lihat dulu di sini yang berpengaruh dalam sen itu ada jantung. Ya, jantung itu karena apa rumahnya dari ini kan adalah jantung ya. Nah, ini ada jantung yang kita lihat. Kemudian dia ada limpa. Limpa ini sebagai sumbunya, dia makan di tengah nih, sumbu dari segalanya, ya kan? Karena dia akan apa menutrisi semuanya. Kemudian ada liver dan ginjal di mana ini adalah sumber daripada yin. Karena kita tahu gelisah apa itu berpengaruh pada yin kan, gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita lihat apa namanya? eh ini apa sebabnya gitu kan bisa apa? Bisa dia apa nih? Satu dia terkukung dan menghasilkan api. Jadi bisa patogen itu dia bisa di sini. Dia terkukung akhirnya panas yang menghasilkan api ya, terkukung dia bisa apa? Kalau dilihat satu-satu dia bisa lihat melukai liver. Ya, bisa melukai liver, darah liver itu bisa mempengaruhinya. Ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat dia mempengaruhi ci limpa dan sumber nutrisi berkurang itu bisa jadi ini dari apa panas yang terkungkung tadi bisa mempengaruhi liver. Nah di sini kalau sini limpanya, nah limpanya bisa ke atas nih langsung kalau dia defisiensi limpa sumber nutrisinya berkurang kan dia akan melukai apa darah jantung ke sini ya, itu akan melukai darah jantung dan juga apa dia bisa juga mengganggu sennya jadinya. Nah kalau di sini kita lihat nih hubungannya melukai darah limpa ini, darah liver ini, dia bisa apa nih? Melukai darah jantung juga, ya. Nah, dia bisa di situ. Sehingga menjadi terganggu, sennya juga menjadi terganggu, ya kan? Nah, terus terkukung panas menghasilkan api ini bisa langsung dia ke mengganggu sen ke jantung. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Dan di sini kita bisa lihat dia bisa ekses dan defisien. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi di sini stent itu bisa karena apa? Bisa dari api jantung yang ekses. Nah, itu bisa dia terjadi. Ya, nah ini yang bisa teman-teman terjadi. Dia akhirnya melukai liver, melukai ginjal dia bisa. Terus defisien yin ginjal. Nah, ini juga apa darahnya berkurang. Karena di sini kan kita tahu liver dan ginjal itu sumber yin itu dari sana.
Itu yang teman-teman apa bisa pahami dia dia di sana. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ada di teori dasar. Teman-teman bisa lihat di teori dasar itu diajarkan karena teori dasar itu mengajarkan semuanya. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya yang harus diperhatikan. Ya. Ini yang benar-benar harus perhatikan karena apa nih? Jadi dalam penggunaan herbal apa formula ini gitu ya, yang harus diperhatikan. Jadi ini kenapa dikasih tanda seru? Karena benar-benar harus diperhatikan. Satu, racikan penenang untuk sindrom ekses banyak merupakan bahan mineral. Jadi banyak ini juga logam, ya. Sehingga dia mudah melukai lambung dan tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Nah, ini teman-teman lihat jangka panjang. Jadi jangan sampai salah tuh teman-teman. Ya, itu dia untuk formula ini kita lihat di situ. Karena dia mineral, logam, mudah melukai lambung. Jadi dia nggak boleh digunakan saat, jangka panjang. Itu satu teman-teman. Terus pasien dengan defisien, nah, limpa dan lambung dapat dikombinasi dengan materi medika penyehat limpa dan lambung. Jadi kita harus memperhatikan nih, gitu loh. Dia apa nih sebabnya? Nah, kita lihat dia gangguan sen, ya, tapi dia ada limpa lambungnya yang nggak bagus, itu harus kita kombinasikan. Karena apa? Karena nutrisinya tadi, karena apa? Limpa lambung itu kan sebagai porosnya yang menutrisi ke atas dan ke bawah semua dia, ya. Karena tekstur mineral yang sangat keras, sebaiknya dihancurkan dan digodok terlebih dahulu. Itu teman-teman udah di materi medika udah belajar, jadi di sini harus ditekankan lagi, ya. Beberapa jenis materi medika penenang seperti cusa mengandung racun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan keracunan. Nah, ini teman-teman lihat, cusa, makanya cusa di sini nggak bisa lagi dipakai, makanya di angkung itu nggak bisa teman-teman. Makanya karena saya pernah paparan di BP POM dan mereka mengatakan itu ada tusanya jadi nggak boleh dipakai. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi apa harus diperhatikan gitu loh. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan nih. Jadi jangan sampai salah ya. Ini harus benar-benar diperhatikan semua teman-teman. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, racikan penenang untuk sindrom ekses ya. Nah, ini ekses. Ya, ini yang kita bisa lihat dia bisa masuk ke apa eh, jantung nih ya, dia ke sedasinya. Ya, dia gangguan ini bisa jadi ada gangguan sumbunya jantung dan ginjal. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi ini bisa jantung ginjal, bisa juga dia apa panas jantung. Ya, panas jantung dia masuk ke air ginjal di sini. Ya, dan apanya? Karena teman-teman tahu dia saling tadi itu saling mengharmoniskan, saling menyeimbangkan. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat, bisa dia di sana, gitu ya. Nah, dia di sini dia juga jantung dan ginjal, dia lebih jantungnya jantung ke ginjal, ya. HT dan KI, dia lebih menyeimbangkan ini, ya. Nah, ini yang kita lihat satu cusaan senwan. Nah, cusaan senwan saya rasa di sini nggak ada. Kalau ada pun mungkin itu dia apa namanya ilegal karena cusanya sekali. Tapi ini kita sebagai pengetahuan bisa teman-teman bisa ini pakai gitu ya. Karena cusanya ini tadi kita nggak boleh jangka panjang nih teman-teman. Ya, ini jadi nggak boleh penggunaan panjang-panjang, menekan jantung, menenangkan sen, sedasi api dan memelihara yin. Dia di sini sindrom api jantung ekses disertai defisien yin darah. Gitu. Ya, disertai teman-teman. Jadi kita boleh lihat, tapi kita lihat ada sebabnya dulu yang menyebabkan yin darahnya, gitu loh. Jadi teman-teman lihat, tapi bagaimana? Boleh kita pakai dua, tapi kita lihat jangan sampai itu teman-teman nggak tahu apa sih yang menyebabkannya gitu, ya. Nah, ini dia patogenesisnya, ekses ya, patogen ekses di api jantung. Jadi ekses di jantung, ya di jantung gitu ya. Dia di mana dia menyebabkan mengganggu sen jantung. Jadi dia ekses dulu nih di jantung teman-teman. Karena eksesnya di jantung, dia akhirnya apa melukai darah jantungnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi makanya bisa dia apa sumbernya dulu. Jadi teman-teman tuh harus tahu sumbernya dulu. Jadi jangan langsung teman-teman karena ada sedikit dia gejalanya yang ini sindrom ini dimasukin tuh jadi sindromnya enggak gitu gitu loh. Ya.
Nah, di sini teman-teman lihat mengganggu sen jantung, apa sulit tidur, ya banyak mimpi. Itu dia teman-teman bisa lihat, ya. Nah,